di dunia ini yang ingin tampil jelek, apalagi di hadapan orang yang ia jadikan incaran. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis ya. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri atau wanita ya, ada orang ketiga. Nah, berarti di sini memang menggambarkan adanya ketidaksetiaan ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kepada sahabat semua ya di channel Kang Kumis. Bicara tentang ketidaksetiaan ketika istri secara diam-diam memelihara orang ketiga di belakang cinta suami. Nah ini juga harus dipahami, bicara tentang ketidaksetiaan itu ada dua hal yang harus kita pahami secara benar ya. Perselingkuhan itu ada yang terjadi secara betul-betul ya. Seseorang ini sudah melibatkan perasaan atau hati ya. Namun juga perselingkuhan juga ada yang hanya melibatkan nafsu semata. Nah ini kita akan bahas dari dua sisi ini ya. Yang pertama adalah ketika seseorang mencintai orang lain selain pasangan. Ini ketika sudah melibatkan perasaan berarti itu adalah selingkuh secara berkepanjangan atau selingkuh yang betul-betul bisa berdampak lebih panjang. Berbeda halnya ketika seseorang selingkuh hanya karena terjerat nafsu sesaat. Misalnya ketika wanita ia menyewa seorang pria secara diam-diam, artinya di situ tidak ada ikatan emosional yang lebih jauh. Itu juga sama ya, namun keduanya bermakna sama, yaitu adanya ketidaksetiaan ya. Cuman di situ ada yang jangka pendek dan jangka panjang ini. Lalu hal yang kedua yang perlu kita ketahui adalah adanya perubahan rutinitas seseorang ya. Tentunya ketika seseorang sudah mulai ada perubahan rutinitas yang tanpa sepengetahuan suami jika dia istri, begitu pula sebaliknya tanpa sepengetahuan istri jika dia suami. Nah, perubahan-perubahan ini memang harus diperhatikan ya. Apakah perubahan ini memang padatnya aktivitas di luar misalnya ya, tuntutan sebuah pekerjaan, atau memang hanya sekedar rutinitas tambahan untuk menutupi perselingkuhan ya. Lalu di mana dan bagaimana cara kita membedakannya ketika seseorang itu betul-betul sibuk karena deadline, karena tuntutan sebuah profesi atau pekerjaan ya. Biasanya lembur menjadi alasan yang kuat seseorang ya ketika sedang berselingkuh. Ini menjadi benteng atau tameng utama ya. Nah, bedanya bagaimana? Ketika itu dirasa Anda kurang yakin bahwa ini lembur kok setiap hari. Satu. Kedua, ini kok sudah bilang lembur, pendapatan kok nggak ada peningkatan. Nah, ini di sini Anda patut curiga ya. Anda boleh cek langsung di lokasi di mana ia bekerja ya. Apakah ia betul-betul lembur di waktu yang sudah ia tunjukkan kepada Anda. Nah, ketika memang betul-betul ia lembur, berarti memang semata-mata tuntutan pekerjaan. Namun ketika seseorang mengatakan lembur kepada pasangannya, namun setelah dicek ke lokasi dia tidak ada. Ini adalah lembur yang dibuat-buat, yang pada dasarnya jadwal tersebut memang tidak ada. Ya, atau bisa dibedakan bahwa selama ini justru pasangan saya atau istri saya menolak lembur yang diselenggarakan oleh perusahaan. Namun kenapa akhir-akhir ini juga justru dia ini banyak mengajukan kepada bosnya untuk lembur. Entah itu pura-pura ya, walau mungkin biasanya itu hanya akan dilakukan ketika sedang bersama suami. Dia berusaha mengajukan waktu untuk lembur. Itu bisa jadi memang rekayasa belaka. Berbeda halnya ketika pasangan ini selingkuh dengan atasan. Bisa jadi itu memang disetujui hanya untuk formalitas ya.
Ya karena ketika lembur, ini juga lokasi proyek yang dikerjakan harus jelas di mana, ya. Terus alasannya kenapa kok di lembur, ini juga harus ada, ya. Ini, lebih spesifiknya seperti itu, ya. Lalu yang ketiga adalah terjadi kurangnya hubungan seksualitas antara Anda dengan pasangan Anda, ya. Ini. Biasanya ketika seseorang melakukan pengurangan, ketika melakukan pengurangan hasrat, ini betul-betul dia sedikit banyak perselingkuhannya tidak begitu kuat dalam menutupi. Ya, artinya ia bisa jadi beranggapan kalau toh saya lepas dengan suami saya yang sekarang, toh saya bisa mendapatkan ganti suami yang lebih baik. Ya, padahal itu bukan satu jaminan. Ya, kalau bicara tentang baik, orang ya ketika baru mendekati pasangan atau lawan jenis yang baru, itu tidak ada yang terlihat buruk. Ya, tidak ada yang terlihat buruk. Dan perlu Anda ingat, ketika seseorang mendapatkan pasangan dari perselingkuhan, walaupun ini tidak semua ya, ada juga yang memang mendapatkan pasangan hidup dari perselingkuhan, juga ada yang bisa bertahan sampai sekarang. Tapi kebanyakan, apa yang Anda lakukan, Anda akan mendapatkan perlakuan yang sama. Ketika selingkuhannya sudah bosan dengan Anda, walaupun itu sudah menikah, bisa jadi Anda akan ditinggalkan. Ini adalah dampak yang bisa jadi akan diterima ketika seseorang ini lebih mengarah atau membela selingkuhan. Ya. Namun ketika ia hanya sekedar ingin menutupi selingkuhannya, ia tidak akan menolak pada saat diajak berhubungan. Dia akan berusaha menormalisasi situasi biar tidak mencurigakan. Kan ada dua versi. Ya. Ada yang memang dia berusaha menutupi rasa takut atau seakan-akan memang ia sudah mendapatkan hal-hal atau angin segar yang sudah dijanjikan oleh pasangan selingkuhnya. Kan ada orang yang selingkuh dengan tegas mengatakan, saya mau menikah sama kamu, tapi tolong cerai dulu suamimu. Ada yang seperti itu. Walaupun itu tidak semua. Padahal kalau toh itu dibuktikan, juga belum tentu dia bertanggung jawab dengan ucapannya. Ya, karena biasanya orang yang begitu cepat mengambil keputusan itu hanya ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat sesaat. Ketika sudah dapat, dia sudah masa bodoh. Dan ini banyak fakta kejadian seperti ini ya di tengah kehidupan rumah tangga kita. Ya, ini. Maka hati-hati. Apapun alasannya, tidak ada perselingkuhan yang bisa dinikmati secara tenang karena kita sudah melakukan hal-hal yang bukan haknya. Intinya itu ya. Lalu yang keempat, dia lebih banyak meluangkan waktu di luar. Nah, ini berbeda dengan kalimat lembur tadi, ya. Bisa jadi ia berangkatnya, pamitnya, ini mau menuju ke tempat kerja. Tapi setelah seseorang, misalnya Anda curiga Anda melakukan sidak, atau Anda sendiri yang secara diam-diam mengikuti pasangan Anda, mungkin setelah Anda kesal dan curiga terus-menerus ya, bisa jadi Anda diam-diam mengikuti pasangan Anda. Apakah ia betul-betul berangkat sampai ke tempat kerja dan bekerja sesuai dengan waktu yang ada? Belum tentu, ya. Ini. Lalu yang kelima, yang terakhir, biasanya seseorang mulai juga ada perubahan penampilan. Ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin tampil jelek, apalagi di hadapan orang yang ia jadikan incaran. Ya, ia akan selalu tampil maksimal karena ingin mendapatkan satu tanggapan yang enak ya, ingin mendapatkan satu pujian. Ya, ingin dijadikan tambatan. Biasanya ya, ketika bicara seseorang, ketika merayu seseorang, itu kan sama juga dalam artian berlomba-lomba. Ya. Jadi siapa yang masuk nominasi? Dan semua perselingkuhan ketika ingin merujuk ke dalam pernikahan, biasanya ia berusaha untuk meraih nominasi tersebut. Makanya seseorang ketika sedang melakukan pendekatan tidak segan-segan untuk merubah penampilan. Karena semata-mata ingin mendapatkan perhatian secara spesial. Ya. Nah, sahabat, itulah 5 ciri istri yang diam-diam sedang ada orang ketiga di belakangnya. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi dengan sahabat semua. Dan tidak lupa, akhir kata aku bisa ucapkan
Salam harmonis bersama Kang Kumis dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.